Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Sobat Jurnal. Jadi hari ini kalian lagi bareng aku, Najwa Zahra, yang bakal nemenin kalian nih ngobrol-ngobrol bareng bintang tamu keren kita. Hari ini kita lagi kedatangan kakak cantik dan berprestasi dari SMAN kesayangan kita, apalagi kalau bukan SMAN 1 Tenggara. Halo Kak Gafrila. Halo Kak Jua. Kak Gafrila ini pemenang juara 1 lomba baca puisi FLS 3N se-Jawa Timur. Keren banget kan ya? Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak Jua. Alhamdulillah. Gimana nih Kak perasaannya setelah berapa bulan? Mungkin beberapa bulan dari setelah pelatihan dan kompetisinya nih. Gimana nih perasaannya Kak? Jadi lebih rileks Kak Jua, kayak tenang, udah kayak nggak ada beban lagi. Mungkin bisa sedikit diceritakan nih pengalamannya selama Kakak sedang pelatihan atau mungkin ketika lagi lombanya nih, gimana tuh? Wah, oke, kita cerita dari pas waktu pelatihannya Kak Jua ya. Jadi buat pelatihan di situ saya tuh benar-benar ngeluarin energi banyak, dari mulai mental, suara, apalagi suara Kak Jua itu kan pasti harus butuh yang kuat banget. Nah, kalau buat yang lomba kemarin pas waktu di Malang, yang paling deg-degan tuh pas waktu mau tampil. Nah, waktu tampil tuh kayak udah gugup banget karena saya sendiri juga kebetulan demam panggung Kak Jua. Jadi kayak gugup kalau dilihat orang lah gitu. Terus juga ini pas waktu pengumuman. Nah, itu saat-saat yang buat deg-deg banget gitu. Gitu ya Kak. Oh, selama kakaknya proses menjadi juara ini nih, Kak, ada gak sih kayak hal yang paling berkesan nih di dalam hati kakak yang sampai sekarang masih diingat gitu? Ya itu satu, nggak nyangka bisa dapet juara 1. Saya tuh kemarin berharapnya pas waktu pengumuman bisa masuk di 3 atau juara 2 itu sudah kayak nggak mungkin. Nah, waktu pengumuman itu juara 3 gak dipanggil, juara 2 gak dipanggil, itu sudah kayak, duh gimana ya, kayaknya gak masuk. Di situ saya juga sempet nangis sama guru pembimbing, kayak gak bisa kayaknya Bu, maaf Bu, sampai minta maaf juga, takutnya ya ngecewain gitu. Tapi akhirnya alhamdulillah dapet juara 1, dan itu masih gak expect. Gak expect ya sampai sekarang. Oh, jadi awalnya nih Kak Gafrila mungkin masih kurang yakin ya, jadi pas pemanggilan juara ketiga, juara kedua, kakaknya masih kayak aduh gimana nih ya, takutnya ini. Tapi tiba-tiba kerennya nih Kak Gafrila bisa jadi juara 1 se-Jawa Timur. Dari keren. Terus selama kakaknya berlatih terus sama kompetisinya sendiri, ada gak sih Kak kayak tantangan yang buat kakak aduh gimana ya gitu? Ya salah satunya itu dari guru pembimbing kan bilang kalau semisal udah di tingkat provinsi itu bukan di video lagi tapi tampil langsung. Sedangkan saya tuh demam panggung gitu Kak. Jadi saya takut kalau pas di sana tiba-tiba ngeblank atau apa. Tapi alhamdulillah udah keluar semua, udah bebas. Oh, jadi sebelum kakaknya tampil langsung itu prosesnya di video dulu ya? Boleh dong dikasih rinciannya gimana sih dari awal gitu, dari awal banget kok bisa sih tiba-tiba ikut lomba puisi ini? Apakah emang sudah dari dulu emang suka nih baca puisi atau gimana nih? Oke, sebenarnya saya dulu tuh masih nggak berkecimpung dulu di dunia puisi. Nah, waktu itu pas waktu masuk SMP, itu kan era-era COVID ya Kak Jua ya. Dan di situ waktu kelas 7 baru pertama kali masuk itu ada lomba baca puisi di tingkat sekolah. Jadi lombanya tuh satu sekolah gitu Kak. Dan kebetulan di situ saya masuk juara 2. Dan di situ dilatih sama Bunda cuma. Kayak sebenarnya nggak ada basic di puisi, kayak cuma nyoba-nyoba aja. Tapi kok bisa gitu. Nah, habis itu sudah nggak COVID lagi, terus ikut lomba lagi di perpustakaan Bondowoso. Nah, tapi masih belum ada kesempatan buat juara. Dan di situ juga di video juga nggak tampil langsung ke sana. Nah, terus habis itu udah lama nggak ke puisi lagi. Terus pas SMA saya coba tanya-tanya, mungkin ada event kan ke Bu Muryati. Nah, ternyata diarahkan ke lomba FLS 3N. Nah, di situ saya coba-coba
Dan terus kemarin di tingkat kabupaten alhamdulillah dapat juara 1. Nah, setelah itu berlanjut ke provinsi gitu, Kak. Betulan banget langsung dapat juara 1 lagi ya, keren banget. Terus untuk kedepannya nih, berarti kan dari lomba se-Jawa Timur itu bakal lanjut ke nasional nih. Iya. Nah, buat selanjutnya nih, apakah udah ada persiapan nih dari Kak Gavrilanya sendiri? Buat sekarang masih belum nih. Jadi masih sekarang fokus ke lomba SM Award-nya. Buat pelatihan ke FLS 3N-nya kemungkinan di bulan Oktober gitu, Kak. Gitu ya. Mungkin nih dari para penonton ada yang penasaran gimana sih bisa sepede Kak Gavrila tampil di banyak, mungkin puluhan sampai ratusan orang ya. Jadi kayak keren banget. Ada gak sih Kak tips-tips dari kakaknya sendiri biar bisa pede gitu? Nah, buat yang kemarin tuh sebenarnya nggak tampil di banyak orang, Kak juga. Nah, kemarin itu saya tampilnya di salah satu ruangan yang memang benar-benar steril dari orang, dan di situ cuma ada 3 juri di dalamnya. Nah, sudah tampil di situ sebenarnya saya tuh juga demam panggung. Jadi kayak gugup lah istilahnya kalau tampil terus dilihat beberapa orang. Tapi di situ saya lepas semua, nyoba enjoy. Walaupun pas keluar jadi dingin tangan saya tuh. Gitu, Kak. Gitu ya Kak. Keren banget sih kakaknya ya, walaupun di depan panggung dia masih bisa meraih juara 1 di lomba. Bergengsi banget. Saya sebagai kebetulan saya adalah salah satu teman sekelas Kak Gavrilanya. Saya tuh merasa bangga banget bisa punya teman sekeren Kak Gavrila ini. Makasih, Kak Jua. Mungkin segitu saja podcast kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa nantikan podcast Gema Sinatra yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.